Terima kasih Anda masih di Rumah Pemilu, masih terkait dengan Pilkada Jakarta, Saudara. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Gubernur Jakarta melalui Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pak Anies, apa kabar? Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, usai melakukan uji kelayakan pada Bobi Nasution. Menurut Jazilul, elektoral Anies Baswedan masih tinggi. Meski demikian, Jazilul menyebut pencalonan Anies perlu dikomunikasikan lebih mendalam dengan internal partai. Tapi belum diusulkan DKI. Belum daftar. Udah daftar di mana? Kan Pak Anies masih elektoralnya masih tinggi kan? Iya. Ya nanti ikuti apa yang menjadi arah di pilkada. Daftar UKK tapi Pak. Hah? Pak Anies daftar UKK. Ya daftar di DKI nanti dipanggil di. Sepanjang ini baru tingkat wacana. Pandangan orang per orang, belum sampai pada keputusan, karena keputusan itu banyak hal. Selain dari elektoral, visi, komitmen, termasuk jaminan untuk menang, gitu. Jadi ya Pak Anies masuk di situlah kalau nyalon ya tentu harus mengikuti mekanisme yang diatur oleh partai. Kita tinggalkan Jakarta, kita ke Pilkada Jawa Tengah, Saudara. Partai Golkar kini masih melakukan hitung-hitungan politik. Meski Bupati Kendal Diko Ganinduto dan selebritas Raffi Ahmad sudah menunjukkan sinyal kuat untuk maju di Pilkada Jawa Tengah tahun 2024. Menurut Partai Golkar, hitung-hitungan politik dilakukan jelang pengusungan calon di Pilkada Jateng agar peluang menang terbuka lebar. Golkar pun mengakui hingga kini label kandang banteng di Jawa Tengah masih tetap ada. Oleh karena itu, nama-nama tokoh yang dianggap kompetitif bertarung di Pilkada Jawa Tengah, termasuk Diko, Raffi, dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, kini sedang dimatangkan Golkar untuk dicalonkan. Kita kan harus hitung-hitung juga. Oke, wah ini seru nih. Supaya peluang menang itu mana yang terbaik, itu yang akan kita nanti putuskan. Walaupun sekarang kita sudah punya beberapa alternatif nama ya, yang kita anggap bisa kompetitif lah nanti di Jawa Tengah itu. Kita sekarang masih mengeksersis ada 3 nama ya. Termasuk 2 di antara 3 nama itu ya Saudara Diko dan Saudara Raffi. Ada satu lagi Pak Lutfi yang memang sudah berkomunikasi dengan teman-teman di DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Jadi 3 nama ini sekarang sedang kita cermati secara mendalam mana nanti yang memang punya peluang untuk peluang menang di kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus mendorong nama mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk bisa diusung di Pilkada Jawa Tengah. Hendrar dianggap cukup populer di Jawa Tengah dan mumpuni karena pernah menjabat berbagai posisi di pemerintahan. Kendati demikian, PDIP mengaku kini memiliki kendala dalam penjaringan bakal calon di Pilkada Jawa Tengah sehubungan banyaknya kader yang dinilai pantas diusung di Jawa Tengah. Tentunya Mas Hendrar Prihadi juga bisa disebut sebagai tokoh muda yang cukup populer, mantan wali kota Semarang yang sekarang kepala LKP itu. Selain populer tentunya sangat mumpuni ya, pernah menjabat di berbagai posisi yang beragam, sehingga beliau mempunyai pengalaman yang cukup beragam dan saya rasa mampu menjawab tantangan Jawa Tengah ke depan. Dan ini sebenarnya ini yang menjadi masalah dalam tanda kutip ya bagi PDI Perjuangan, karena di internal kami sendiri penjaringannya akan sangat begitu ketat karena tokoh-tokoh yang kami miliki alhamdulillah cukup kompeten dan cukup mampu semuanya. Jadi kita betul-betul harus menjaring secara objektif dan semoga kita mendapatkan yang terbaik.
Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Pemilu. Usai jeda kami akan kembali dengan kabar program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendapat respons positif dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.